Di tengah kesibukan kehidupan modern, ada satu pemandangan yang telah menjadi begitu lumrah, hingga kita jarang lagi mempertanyakannya. Sebuah pemandangan yang, jika direnungkan, menyimpan sebuah paradoks menggelisahkan. Di kehidupan kita saat ini, terjejer berbagai botol air mineral, ratusan merek, ribuan botol. Semuanya menjual produk yang sama, yaitu air kemasan. Sesuatu yang, secara kodrat, adalah anugerah alam, sebuah esensi kehidupan yang seharusnya mengalir bebas dan gratis. Namun, di zaman ini, air tak bisa lagi diakses dengan cuma-cuma. Air telah dikemas, diberi merek, dipasarkan dengan iklan miliaran rupiah, lalu dijual kembali kepada kita. Di Indonesia sendiri, industri air minum dalam kemasan atau yang biasa kita sebut AMDK bukanlah sekedar bisnis minuman biasa. Ini adalah arena pertempuran raksasa, sebuah lahan uang bernilai puluhan triliun rupiah di setiap tahunnya. Pertanyaannya, bagaimana bisa air yang turun dari langit dan mengalir dari tanah kita sendiri kini membuat kita harus merogoh kantong di setiap harinya? Apa yang sebenarnya sedang diperebutkan di industri ini? Apakah memang hanya air, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu? Bersama Sisi Skema, kita akan memahami mengapa bisnis air mineral kemasan di Indonesia semakin banyak, bahkan menjadi persaingan bisnis yang sangat ketat. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu mundur ke tahun 1973. Saat itu seorang pria bernama Tirto Utomo sedang menghadapi masalah yang tampaknya sepele. Ia bekerja di sebuah perusahaan minyak milik negara, dan suatu hari, Tirto ditugaskan untuk menjamu delegasi bisnis dari orang luar. Di tengah jamuan itu, istri salah satu tamu bisnis mengalami sakit perut. Bukan karena makanannya, melainkan karena air yang ia minum. Air rebusan yang bagi warga Jakarta saat itu adalah hal yang biasa, tapi bagi tamu dari luar negeri, justru menjadi masalah serius. Dari masalah kecil itu, Tirto melihat sesuatu yang orang lain tidak diperhatikan. Indonesia butuh air minum yang benar-benar bersih dan terjamin keamanannya, dikemas dengan cara yang praktis dan dijamin kehigienisannya. Pada tanggal 23 Februari 1973, Tirto mendirikan sebuah pabrik pertamanya di Bekasi. Pabrik itu bernama PT Golden Mississippi, sebuah perusahaan yang kemudian kita kenal sebagai produsen Aqua saat ini. Awal perjalanannya sama sekali tidak mulus. Banyak orang menganggap ide Tirto tidak masuk akal, bahkan skeptis. Ditambah lagi harga per botol Aqua pada masa itu setara dengan harga 1 liter bensin, sesuatu yang dianggap tidak wajar untuk sekadar air kemasan. Perusahaan Tirto nyaris bangkrut di tahun-tahun awalnya. Bahkan Tirto harus merogoh kantong sendiri setiap bulan untuk membayar gaji karyawannya. Namun Tirto tidak menyerah. Memasuki era 80-an, sesuatu mulai berubah di Indonesia. Urbanisasi meledak, jutaan orang berpindah dari desa ke kota. Mulai Jakarta, Surabaya, Bandung, semua kota besar tumbuh sangat cepat. Lebih cepat dari kemampuan pemerintah membangun infrastruktur pendukungnya. Satu hal yang paling terasa dampaknya pada masa itu adalah kualitas air bersih. Sungai-sungai di kota tercemar oleh limbah industri dan sampah rumah tangga. Air tanah mulai terkontaminasi, air ledeng dari PDAM memang mengalir, tapi kepercayaan masyarakat untuk langsung meminumnya sangat rendah. Disinilah Aqua menemukan momentum sesungguhnya, bukan dari kalangan ekspatriat asing, tapi dari kalangan warga Indonesia sendiri yang semakin tidak bisa mempercayai kualitas air yang tersedia di sekitar mereka. Penjualan Aqua pun melonjak tajam, pabrik kedua pun dibangun. Galon plastik pun mulai diperkenalkan, yang sebelumnya Aqua memakai botol kaca. Di titik inilah satu kata mulai tertanam dalam benak masyarakat Indonesia. Kalau butuh air minum yang aman, beli saja Aqua. Merek Aqua begitu mendominasi di industrinya, bahkan mungkin hingga hari ini. Sampai-sampai Aqua menjadi simbol sinonim dari semua merek AMDK. Tidak peduli merek apa yang sebenarnya mereka pegang. Di mata masyarakat, air mineral itu yang menyebutnya Aqua. Kesuksesan Aqua membuka mata banyak pihak tentang sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Ada uang sangat besar mengalir di dalam bisnis air minum kemasan ini.
Ditambah lagi, Indonesia adalah negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, dan setiap satu orang dari mereka butuh air minum di setiap harinya. Dengan peluang sebesar ini, siapapun yang memiliki modal yang cukup, bukankah bisnis ini sangat menjanjikan? Ya mau bagaimana lagi, air adalah kebutuhan paling dasar manusia. Berdasarkan data dari Statista, nilai pasar AMDK Indonesia pada tahun 2022 sudah mencapai sekitar 152 triliun rupiah, menjadikan Indonesia menempati pasar air minum kemasan kelima terbesar di dunia. Industri ini tumbuh rata-rata minimal 5% setiap tahun, bahkan di tengah kondisi ekonomi yang penuh tekanan sekalipun. Angka seperti ini membuat banyak pihak berpikir, jika pasar ini terus tumbuh dan tidak pernah redup, kenapa tidak ikut masuk? Dibandingkan banyak industri lain, masuk ke bisnis AMDK relatif tidak terlalu sulit. Bandingkan dengan industri farmasi yang butuh riset bertahun-tahun sebelum satu produk bisa dijual. Atau industri otomotif yang membutuhkan investasi bernilai triliunan. Atau industri teknologi yang memerlukan sumber daya manusia sangat terampil dan mahal. Untuk mendirikan pabrik AMDK skala kecil menengah, hanya membutuhkan sumber air yang memadai, mesin pengisian dan sterilisasi, izin dari BPOM beserta standar SNI yang berlaku, kemasan yang menarik, dan jaringan distribusi. Dengan kelima elemen itu, seseorang bisa mulai beroperasi. Inilah yang menjelaskan mengapa pertumbuhan jumlah pemain di industri ini terus terjadi. Pintu masuknya tidak tertutup rapat, dan hasil usaha industri ini bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding kebanyakan industri lainnya. Kemajuan pertumbuhan bisnisnya pun karena dipicu masalah yang tak pernah selesai. Indonesia sejatinya adalah negara yang sangat kaya air, ribuan sungai, ratusan danau, curah hujan yang melimpah hampir sepanjang tahunnya. Secara geografis dan sumber daya alam, tidak ada alasan logis mengapa warga Indonesia harus membeli air minum dalam botol setiap hari. Namun kenyataannya berbicara lain. Mengutip data Badan Pusat Statistik yang dilaporkan oleh Kompas, proporsi rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap air minum secara nasional pada tahun 2022 masih berada di angka 44,94%. Artinya, lebih dari separuh rumah tangga di Indonesia belum sepenuhnya terlayani kebutuhan air minumnya. Memang negara ini begitu kaya dengan alamnya, tapi akar permasalahannya bukan pada ketersediaan air. Masalahnya ada pada kualitas dan infrastruktur yang belum mendukung. Di banyak wilayah Indonesia, air yang tersedia belum tentu layak untuk dikonsumsi. Sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan, kini banyak yang tercemar limbah industri dan sampah rumah tangga. Air tanah yang terlihat jernih seringkali menyimpan kandungan bakteri atau zat kimia yang tidak kasat mata. Sementara itu, sistem pengolahan air bersih belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Air dari PDAM memang ada, tapi tidak selalu bisa diandalkan. Kadang keruh, kadang berbau, dan itu pun tetap harus dimasak dahulu sebelum diminum. Di titik inilah terjadi sebuah perubahan perilaku yang sangat besar. Masyarakat perlahan mulai berpikir, kalau ingin aman, beli saja air kemasan. Bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka tidak punya banyak pilihan. Dan ketika jutaan orang setiap hari mengambil keputusan yang sama, disitulah sebuah industri berubah menjadi kebutuhan massal. AMDK bukan lagi sekedar produk. Ia menjadi solusi instan atas masalah yang belum selesai di negara ini. Dan ketika sebuah solusi dibutuhkan oleh ratusan juta orang, maka yang datang setelahnya bukan hanya satu pemain, tapi puluhan, ratusan, bahkan ribuan merek yang ingin mengambil bagian celah ini. Karena mereka tahu, ini bukan lagi soal menjual air. Ini soal menguasai akses terhadap sesuatu yang paling mendasar dalam hidup manusia. Dan dari sinilah, persaingan di dalam industri ini benar-benar dimulai. Selama lebih dari 4 dekade, Aqua di bawah naungan Danone ini berdiri di puncak tanpa tergoyahkan. Lebih dari 45% pasar air mineral nasional ada di tangannya. Dari warung kecil hingga hotel bintang 5, nama Aqua selalu hadir. Tapi sebuah kerajaan yang terlalu lama dipucuk terkadang juga lupa bahwa dia sedang diburu oleh para kompetitor yang telah mengincarnya. Di tahun 2015, Mayora Group yang selama ini dikenal lewat industri kopi, biskuit, dan permen, memutuskan untuk masuk ke industri ini. Mereka meluncurkan produk Le Mineral sebagai pesaing paling agresif di industri ini. Mereka tidak datang dengan cara biasa. Le Mineral tidak mencoba menjadi produk yang lebih murah atau perang harga.
Mereka justru menyerang sesuatu yang selama ini tidak pernah ada yang berani pertanyakan, yaitu galon isi ulang. Selama bertahun-tahun, galon Aqua dipakai berulang-ulang kali. Dicuci, diisi ulang lagi, dibawa pulang, dipakai lagi. Semua tidak ada yang mempermasalahkannya, karena tidak ada yang menawarkan alternatif lain. Le Mineral hadir dengan satu pertanyaan yang sederhana tapi menggelisahkan. Seberapa yakin kamu dengan kebersihan galon yang sudah dipakai berkali-kali itu? Mereka meluncurkan galon sekali pakai, dengan pegangan yang lebih nyaman digenggam setiap pembelian galon baru. Tidak ada siklus cuci ulang pada galon mereka. Konsumen urban yang selama ini tidak pernah mempertanyakan galon mereka, tiba-tiba mulai berpikir. Lalu datanglah slogan yang sampai hari ini masih digunakan, yaitu kayak ada manis-manisnya. Le Mineral mengklaim bahwa air mereka terasa berbeda, lebih segar, bahkan sedikit manis. Secara ilmiah, tidak ada bukti konkret air mineral bisa terasa manis. Tapi secara psikologi, langkah ini brilian. Orang-orang jadi penasaran dan berani mencoba. Setelah mencoba, persepsi itu tertanam. Hasilnya nyata pada tahun 2019, kepercayaan konsumen terhadap Le Mineral hanya berada di angka 5 poin dalam survei Top Brand Index. Lalu 4 tahun kemudian, angka itu melonjak tajam, hampir 3 kali lipat, menjadi 14,5 poin hanya dalam waktu kurang dari 1 dekade. Le Mineral berhasil merebut posisi kedua pasar nasional dan membuat Aqua mulai merasakan tekanan kompetitor satu ini. Tapi perang ini tidak hanya soal galon. Hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi ternyata sangat berpengaruh di pikiran konsumen, yaitu tutup botol. Le Mineral memperkenalkan tutup dengan segel ganda, memberi kesan lebih higienis dan lebih aman. Sesuatu yang kelihatannya kecil, tapi di rak minimarket yang penuh pilihan, detail kecil itulah membuat pembeli berpikir sejenak. Dan kemudian datanglah senjata yang lebih tajam lagi, yaitu soal BPA. BPA atau bisphenol A, zat kimia yang digunakan dalam pembuatan plastik keras tertentu dan sudah lama dikaitkan dengan risiko kesehatan dalam penelitian-penelitian internasional. Le Mineral dan Cleo mulai mengangkat isu ini ke permukaan. Galon mereka menggunakan bahan plastik PET yang bebas BPA, sementara galon Aqua saat itu masih berbahan polikarbonat yang secara teknis mengandung BPA. Ini adalah serangan yang tidak bisa dijawab hanya dengan iklan, dan Aqua terpaksa bereaksi. Mereka mulai meluncurkan galon berlabel BPA Free secara bertahap, tapi narasi sudah terlanjur beredar di benak konsumen, dan narasi itu tidak mudah ditarik kembali. Tidak hanya itu, di tahun 2016, di tengah tekanan dari Le Mineral yang terus menggerus pangsa pasarnya, Aqua melalui jaringan distributornya mulai menyebarkan formulir perjanjian kepada toko-toko distributornya. Isinya singkat tapi berat. Jika toko ingin tetap mendapat suplai Aqua, mereka tidak boleh menjual Le Mineral. Para pedagang dihadapkan pada pilihan yang tidak adil. Kehilangan Aqua yang sudah menjadi andalan penjualan mereka selama bertahun-tahun atau mengorbankan merek lain demi mempertahankan pasokan. Banyak pedagang yang memilih patuh dari formulir perjanjian itu. Akibatnya, Le Mineral pun menghilang dari ratusan titik penjualan secara tiba-tiba. Bukan karena tidak laku, tapi karena ada yang memblokir jalan pasokannya. Masalah ini sangat serius di dunia bisnis, sampai-sampai masalah ini dibawa ke KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Setelah penyelidikan, KPPU memvonis Aqua bersalah atas praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu denda dijatuhkan sebesar 13,8 miliar rupiah untuk produsen dan 6,2 miliar rupiah untuk distributornya. Untuk sebuah perusahaan sebesar Aqua, mungkin angka itu tidak besar, tapi soal reputasinya bisa sangat terganggu. Tapi perang ini tidak hanya milik Aqua dan Le Mineral. Di jaringan yang lebih luas, pemain lain juga sedang memilih senjatanya masing-masing. Cleo memilih jalur yang berbeda dari semua kompetitornya. Cleo tidak mengklaim sumber pegunungan yang indah, tidak berjanji soal rasa. Mereka justru pergi ke arah yang berlawanan, yaitu air yang dimurnikan sepenuhnya melalui teknologi nanofilter dan proses reverse osmosis. Tanpa mineral tambahan, tanpa rasa apapun. Benar-benar murni dan bersih. Narasi mereka sederhana. Kalau kamu ingin air yang benar-benar bersih tanpa apapun di dalamnya, Cleo pilihannya. Di sisi lain ada klub milik Indofood, bermain dengan strategi berbeda. Mereka tidak perlu membangun distribusi dari nol, karena induknya sudah memiliki jaringan yang mengakar ke seluruh pelosok Indonesia. Klub cukup menumpang pada kekuatan itu dan hadir di mana-mana tanpa harus berteriak keras. Lalu ada Nestle Pure Life. Mereka membawa nama internasional yang sudah dipercaya di puluhan negara, menyasar segmen konsumen yang lebih memperhatikan standar global dalam memilih produk minumannya. Masing-masing memilih sudut yang berbeda.
masing-masing membangun narasi yang berbeda. Dan semua narasi itu punya satu kesamaan. Tidak ada satupun yang jujur berkata bahwa produk mereka hanyalah air. Hampir semua merek AMDK memasang gambar yang sama, mulai dari pegunungan, air terjun, hingga sumber mata air yang jernih. Seolah botol yang ada di tangan konsumen baru saja diisi langsung dari akuifer dalam gunung yang begitu fresh. Lalu ada klaim pH basah. Ada yang bilang airnya lebih kaya mineral. Ada yang mengatakan airnya diproses dengan teknologi khusus sehingga lebih mudah diserap tubuh. Ada pula yang mengklaim airnya mengandung oksigen lebih tinggi dari merek lain. Semua terdengar ilmiah, semua terdengar meyakinkan. Tapi di balik semua klaim itu, ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan kepada diri sendiri. Apakah semua perbedaan itu benar-benar terasa di tubuh kita? Atau kita sedang membeli keyakinan yang dikemas dengan sangat rapi? Namun pada Februari 2025, datang pemain baru yang tidak bisa dianggap remeh, yaitu Akuviva. Akuviva, produk dari Wings Group ini, melihat celah yang tersisa di pasar AMDK, dan mereka masuk dengan cara yang lebih segar dari semua pendahulunya. Akuviva tidak mengklaim sumber pegunungan, tidak bermain dengan rasa, tidak menyerang galon kompetitornya. Mereka mengangkat satu kata yang belum pernah benar-benar dijadikan identitas utama merek AMDK sebelumnya, yaitu teknologi. Akuviva mengklaim sebagai air mineral pertama di Indonesia yang diproses melalui 7 tahap nanopurifikasi, sebuah teknologi penyaringan yang diklaim mampu menghasilkan air yang lebih murni sambil tetap mempertahankan mineral alami di dalamnya. Narasinya sederhana, bukan soal dari mana airnya berasal, tapi bagaimana airnya diproses. Untuk memastikan produk ini cepat ditemukan, Wings memanfaatkan satu keunggulan yang tidak dimiliki merek baru kebanyakan. Jaringan distribusi nasional yang sudah puluhan tahun mengakar hingga ke warung-warung paling terpencil di Indonesia. Akuviva juga memilih strategi perang yang berbeda. Mereka masuk ke pasar generasi Z atau Gen Z, anak muda yang baru memasuki dunia kerja. Hasilnya, dalam waktu yang sangat singkat sejak diluncurkan, Akuviva sudah terlihat di minimarket, toko kelontong hingga layar televisi. Hingga hari ini, persaingan bisnis AMDK semakin sengit. Mereka bukan perang harga semata, tapi perang persepsi, perang narasi, dan perang untuk menjadi satu-satunya nama yang pertama kali muncul di kepala konsumen ketika mereka haus. Setiap merek mengklaim sumbernya paling murni, paling canggih, paling baik untuk tubuh. Tapi dari semua klaim itu, satu hal tetap sama. Produknya tetap air. Betapa sengitnya perang di balik botol bening ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang mungkin sedikit pahit untuk ditelan. Fenomena menjamurnya air mineral kemasan di Indonesia bukan sekedar cerita tentang kesuksesan para pengusaha atau kecanggihan strategi pemasaran. Ini adalah landscape dari sebuah bangsa yang sedang berjuang dengan hak dasarnya sendiri. Kita membayar mahal untuk sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab publik, yang bisa kita akses dengan kualitas terbaik langsung dari keran rumah kita. Kehadiran ribuan merek AMDK adalah bukti nyata bahwa ada celah besar dalam infrastruktur kita yang belum mampu memberikan rasa aman bagi rakyatnya untuk sekadar meminum air. Kita terjebak dalam siklus yang aneh, membeli air botolan karena ingin sehat, namun sampah dari botol yang kita gunakan mungkin bisa merusak ekosistem air yang kita butuhkan jika tidak dikelola dengan baik. Secara tak kasat mata, kita mendukung ekonomi para pengusaha di atas, namun di saat yang sama, kita mungkin secara tidak sadar membiarkan sumber daya alam kita perlahan-lahan diprivatisasi dan dijauhkan dari jangkauan masyarakat kita sendiri. Maraknya air mineral kemasan di Indonesia bukan sekedar tentang bisnis yang menguntungkan, melainkan tentang penguasaan akses terhadap kebutuhan paling mendasar manusia. Sebuah fenomena yang menyisakan pertanyaan besar, apakah industri ini hadir untuk melayani kehidupan, atau justru untuk menguasai setiap tetes sumber kehidupan itu sendiri?